Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 144 0575 71111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Bacain sholawat mas nih, udah direkam. Sallu ala khairil anam al-mustafa badrin tamam. Sallu alaihi wa sallimun yasfa' lana yawm ad-diham. Sallu ala khairil anam al-mustafa badrin tamam. Sallu alaihi wa sallimun yasfa' lana yawm ad-diham. Sallu ala khairil anam al-mustafa badrin tamam. Sallu alaihi wa sallimun yasfa' lana yawm ad-diham. Ya nafsu tibi bil liqa, ya ainu qarri ayuna, hadza jamalul mustafa anwaruhu lahat lana. Ya nafsu tibi bil liqa, ya ainu qarri ayuna, hadza jamalul mustafa anwaruhu lahat lana. Sallu ala khairil anam al-mustafa badrin tamam. Sallu alaihi wa sallimun yasfa' lana yawm ad-diham. Sallu ala khairil anam al-mustafa badrin tamam. Sallu alaihi wa sallimun yasfa' lana yawm ad-diham. Ya nafsu tibi bil liqa, ya ainu qarri ayuna, hadza jamalul mustafa
أنواره لاهت لنا يا نفس طيبي باللقاء يا أين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاهت لنا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلمون يشفع لنا يوم الدعام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر تمام صلوا عليه وسلمون يشفع لنا يوم الدعام يا نفس الطيب باللقاء يا أين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاهت لنا يا نفس الطيب باللقاء يا أين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاهت لنا صلوا على النبي محمد. Bos. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saudaraku para pecinta Gio atau Gio Mania dimanapun kita berada, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Amin. Allah sehatkan selalu jasmani dan rohani kita fi taatillah wa fi taati Rasulillah. Semoga Allah mudahkan semua urusan kita dan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, wa hajatid dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudaraku, orang tuaku, anak-anakku yang kami cintai karena Allah, malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat kesehatan, nikmat penglihatan. Namanya manusia pasti ada kalanya capek, ada kalanya lelah, ada kalanya ngedrop, karena manusia itu diciptakan oleh Allah tidak mungkin kayak malaikat, tidak ada sakit, tidak ada nafsu. Karena manusia bukan robot juga. Robot aja kadang mesinnya rusak, apalagi manusia, saudaraku. Pasti ada kalanya sakit, itu pasti, saudara. Dan mudah-mudahan kita semua belajar bersyukur atas nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran. Sementara banyak saudara-saudara kita saat ini yang dirawat di rumah sakit, mereka buta, tidak bisa melihat indahnya dunia. Banyak juga saudara-saudara kita yang dirawat di rumah sakit nggak bisa berjalan. Banyak juga saudara-saudara kita yang dirawat di rumah sakit, tuli, bisu, dan lain-lain. Tapi kita bisa menyaksikan tayangan YouTube ini, bisa menikmati tayangan Gio ini sambil berkumpul bersama keluarga. Ini adalah nikmat yang jarang, bahkan tidak pernah kita syukuri, yaitu nikmat penglihatan, saudaraku. Coba komen.
jenengan punya mata 2, 1, 2. Akan saya beli 1 M untuk saya donasikan kepada mereka yang membutuhkan di rumah sakit. Ayo silakan komen yang saat ini terlilit hutang misalkan. Kekurangan ekonomi, yang ekonominya hancur. Punya mata kalian, punya mata 2. Saya beli 1. Kan masih ada cadangan 1 tuh. Saya beli 1 untuk saya donasikan kepada yang membutuhkan 1 M. Kira-kira coba komen dikasih enggak? Padahal kan niat baik untuk didonasikan. Pasti yang komen enggak mungkin. Walaupun kita punya cadangan 1 mata. Oke, saya tambah 2 miliar 1 mata. 3 M, 4 M. Enggak bakalan kan dikasihkan walaupun niatnya baik untuk didonasikan kepada yang membutuhkan. Itu apa? Itu Allah berikan nikmat penglihatan saja kepada kita, itu luar biasa. Kita enggak pernah bersyukur atas nikmat itu, saudaraku. Nikmat sehat, menghirup udara, masih sehat. Coba bayangkan yang kita lihat saudara kita. Ini mungkin sahabat-sahabat Gio ini kenalnya beliau adalah Kudanil itu ya. Kalau namanya siapa Mas Ray namanya? Siapa? Habibi. Namanya bagus loh. Habibi itu kekasihku. Kok bisa dulu dipanggil Kudanil itu gimana ceritanya? Sampai kan temennya. Ya mungkin karena orangnya gede Gus. Oh gitu. Kudanil. Ya agak beringas gitu Gus. Ya mudah-mudahan seperti sampean ya. Tersentuh hatinya. Nanti akan kita sadarkan. Saya berharap dia tersentuh hatinya. Kalau sudah dari hati ke hati Mas, datangnya dari hati, insya Allah dia nggak akan pungkiri itu. Awet biasanya ya. Kalau sudah dari hati itu beda dengan paksaan saudaraku. Karena datangnya dari hati. Apalagi ditambah lagi merasa hutang budi. Belum lagi ditambah sakit hatinya dia, temannya Musa, dia jadikan tumbal. Ya, paling enggak setelah dia sadar nanti paling enggak tahu mana yang tulus dan mana yang hanya memanfaatkan dia. Sahabat, tahu enggak? Terkadang itu sakit hati kita ketika kita dikhianati oleh orang-orang terdekat kita. Betul enggak? Ketika kita difitnah sama orang-orang terdekat kita. Contoh sampean saja. Dicampakkan, dituduh berkhianat. Padahal enggak. Sakit. Orang yang kita perjuangkan mati-matian malah mencampakkan kita, menghina kita, memfitnah kita. Itulah kehidupan, saudaraku. Oleh karena itu, kesetiaan ini adalah harga mati bagi saya. Gimana caranya untuk setia? Teringat ceritanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau dulu itu mati-matian ingin menghabisi Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah. Tapi setelah Nabi menyentuh hatinya, mendobrak hatinya Sayyidina Umar, yang dulunya ingin menghabisi Rasulullah, ingin membantai, ingin membunuh dengan tangannya sendiri, karena setelah hatinya tersentuh, beliau rela mati mengorbankan nyawanya untuk Nabi Muhammad. Subhanallah. Ini langkah. Kullu syai'in idza katsura khusaqimatuhu ilal akla idza katsura ghallan. Sesuatu yang langkah itu mahal harganya. Ketika kita baik sama orang yang berbuat baik kepada kita itu banyak, saudaraku. Kita membalas budi kepada orang yang baik kepada kita itu banyak. Sudah umum. Tapi ketika kita berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita, itu langka. Mahal. Nah, oleh karena itu ini seperti beliau lah. Ya, Kang Fahim Abdullah. Tanpa berperang pun beliau tersentuh hatinya, dan sekarang beliau jadi orang yang luar biasa, rela mengorbankan segala-galanya demi saya. Karena apa? Sudah kena hatinya. Itulah dakwah. Dakwah itu adalah cinta.
dengan kelembutan, dengan kedamaian, saudara. Baik, kita akan coba menyembuhkan Habibie ya namanya. Masya Allah Habibie, Mas Habibie ya. Yang terkenal kita lihat selama ini beliau keras. Kalau keinginannya harus keturutan karena punya uang, karena backingnya orang kuat di belakangnya di luar negeri. Maka dari itu kita lihat setelah terjadi, mudah-mudahan beliau ingat. Ya kita siap apapun yang terjadi, andaikan setelah beliau sadar terus tiba-tiba meninggalkan kita kembali kepada hal yang buruk atau dia kembali jahat, itu sudah hak prerogatif Allah. Tapi setidaknya kita sudah berjuang, saudaraku ya. Setidaknya kita sudah berjuang. Ini menjadi saksi nanti. Baik, saya akan coba. Apa? Mau kopi, Gus? Oh ya, ambilkan kopi siapa? Boleh? Saya tahu Mas. Saya. Oke, Mas ya. Iya. Kira-kira menurut sampean Gus. ini dia bakal sadar nggak atau kembali ke dunia hitam nggak? Gimana Gus ya? Tapi kalau dilihat soalnya udah berulang kali gitu Gus. Tapi bukan berarti saya meragukan Gus ya. Tapi sedikit agak ada keraguan gitu Gus. Karena emang dari basic awalnya beliau ini kan menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan Gus. Jadi yang saya takutkan jika nanti beliau datang, beliau ini gampang terhasut kembali gitu Gus. Coba menurut sahabat-sahabat Gio gimana? Ini kita tolong atau kita biarkan atau kita buang ke laut saja? Sudah sini aja, terima kasih ya. Nah, duduk aja. Gimana sahabat perlu sahabat? Rokok saya Ya di nggak ada tas. salah juga sahabat-sahabat jika memang beliau ini, karena kita nggak tahu kan Gus kan juga kapan Allah memberikan hidayah kepada hambanya gitu Gus. Tapi Ya, saya emang lakunya seperti itu Gus. makanya itu. Ya tugas kita kan nggak tahu ya. Oke. Kita nggak tahu, pasti ada yang komen, gak usah buang ke laut aja. Pasti, Gus. Banyak pasti Gus. Apalagi Habib ini kan seperti ini Gus. Kronologinya tuh luar biasa nih Gus. Mau dibilang kuda, ini. Gimana coba komen sahabat, kita tolong. Saya ingin tahu hati sahabat-sahabat Gio. Ingat keburukan-keburukan dia. Kita tolong nggak? Ayo sahabat komen. Menurut Mas Rey tolong nggak? Ya tapi kalau misalkan untuk pribadi saya, Allah aja maaf gitu loh Gus. Yakin, tolong. Iya. Bener. Nggak teringat ketika sama dizolimi. Ya saya nggak masalah sih Gus, karena kalau misalkan saya bilang nggak ditolong ya saya menyalahi kodrat saya selaku hamba Gus. Allah aja maaf apalagi saya, jadi saya nggak bisa bilang Gus. Kalau saya sih memaafkan, kita bantu sembuhin gitu Gus, tapi kita tetap hati-hati dengan beliau. Awal di rumah ini beliau datang, si Habibie ini datang ke sini. Saya mencoba dengan kelembutan, meskipun beliau kasar memukul saya, menyiram saya dengan kopi. Coba sahabat masih ingat beberapa bulan yang lalu. Saya diam, saya tahan emosi saya. Kalau nuruti amarah, marah sahabat. Direndahkan, dilihat jutaan viewer saya, penggemar saya. Waktu itu live Mas. Dilihat, andaikan saya turuti emosi, bisa sekejap saya bantai, tapi tidak. Saya diam aja Mas. Demi Allah waktu itu saya diam saja. Disiram kopi sama dia, dipermalukan, ditendang. Saya cuma diam. Padahal waktu itu dia belum punya kandungan, belum punya ilmu. Hanya dengan kebesarannya dia dan dikawal oleh murid-muridnya yang nggak punya ilmu. Padahal sekali kita hentakkan aja mereka bertiga sudah bisa muntah darah. Tapi bukan seperti itu. Saya harap inilah dakwah yang diajarkan Rasulullah. Ingat ketika di Taif, Rasulullah dilempari batu sampai berdarah-darah. Kanan gunung, kiri gunung. Gunung itu berbicara kepada malaikat. Wahai Rasulullah, kalau engkau izinkan maka akan aku ringkus, aku ratakan ini orang-orang kafir. Tapi apa kata Nabi? Jangan wahai Jibril. Biarkan darah ini akan menetes. Darah ini akan menjadi saksi. Siapa tahu nanti mereka mau bertobat. Subhanallah, saya berharap seperti itu. Mudah-mudahan hari ini
Walaupun saya dijahati berkali-kali, saya berharap hari ini dia tersentuh hatinya, dibarengi turunnya hidayah dari Allah. Bisa lah, Masya Allah Gus Idris, sabar-sabar. Jadi sosok beliau ini memang sangat-sangat pemaaf Gus. Apalagi dengan kejadian saya dulu itu Gus. Iya. Saya rasa kalau misalkan Gus Idris nggak memiliki sifat seperti ini, saya rasa saya sudah nggak ada lagi di dunia ini Gus. Udah modern saya Gus. Masya Allah. Tapi inilah yang saya kagumin sama Gus Idris gitu. Jadi walaupun ada orang yang begitu menyakiti Gus, bahkan hampir mau memiliki niat ingin membunuh Gus, tapi Gus selalu maafkan. Masya Allah Gus, memang pelajaran yang harus saya ambil Gus. Iya, kalau ada yang baik dari saya, ambillah yang baik dariku. Jika itu memang ada, Mas Re. Walaupun aku tahu tidak ada sedikit pun kebaikan pada diriku. Bagi sahabat-sahabat, jika ada yang baik dari saya, ambillah yang baik. Walaupun sebenarnya saya tahu tidak ada sedikit pun yang baik dalam diri saya. Karena guru saya selalu mengajarkan jangan merasa baik pada siapapun. Jangan merasa paling baik. Belum tentu. Kita merasa paling hina, kita merasa paling buruk. Dengan cara itulah Allah akan angkat derajat kita. Nah, waktu itu kan ada Karangkobar masih di pihak saya waktu itu. Belum masuk di kelompoknya dia. Ada si Radit juga. Waktu itu Bang Radit, wah, nggak terima kan saya dihina seperti itu, dilecehkan, disiram kopi, ditendang, dipukul sampai berdarah-darah. Karena saya memang andaikan saya mau baca-baca doa, mau dipukul ya pasti kan nggak mempan kok Bang. Jangankan pukul biasa, pakai kanuragan saja. Memang saya biarkan sifat kemanusiaan situ. Akhirnya dipukul sampai berdarah-darah saya, disiram kopi, saya diem. Tapi ya nggak terima murid saya, Bang Radit nggak terima. Lah akhirnya apa? Sudah saya instruksikan jangan dilawan, nanti akan beruntun panjang. Akhirnya mereka nggak terima, dilawan, perang panjang deh sampai sekarang berapa bulan nggak kelar-kelar sampai bulan Ramadan. Seandainya waktu itu Bang Radit mau nahan dirinya, Karangkobar mau nahan dirinya, pasti nggak akan terjadi beruntun panjang seperti ini. Tapi ya sudah, itu kehendak Allah, saudaraku. Kita akan coba menyadarkan dia ya. Nanti kita kasih madu ruqyah Gio dan juga kita kasih herbal daun sambung nyawa Gio. Insya Allah sudah sembuh. Nah, sekarang kita totok aja saraf-sarafnya biar peredaran darahnya lancar dan dia sadar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mudhillu kullu jabbarin 'ani bil qahri 'azimi sultani subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Kasih air minum, Bang. Tolong, Bang. Madunya dibawa. Dudukkan. Dia sudah sadar itu. Gimana saya? Insyaallah. Kasih minum biar tenang. Itu masih bingung. Mana Mas Re? Minumnya. Insyaallah. Dulu sampean kok kenal sama Habibie itu dulu gimana ceritanya, Kang Fahim? Kan saya jadi bayarannya dia, backingannya dia. Oh, iya air putih. Coba minumkan. Minumin. Bismillah. Bismillah. Udah sadar dia. Nanti tinggal kita kasih madu ruqyah Gio. Sahabat-sahabat, di bulan suci Ramadan ini saya obral besar-besaran madu ruqyah Gio untuk menjaga imun tubuh kita, stamina, tetap kegiatan, yang jadi pengusaha, yang jadi kuli bangunan, yang jadi supir angkot, yang jadi apapun biar tetap puasanya nggak batal. Silakan order madu ruqyah Gio, sahabat. Chat di nomor admin ya. Mumpung bulan suci Ramadan kita order besar-besaran. Dan fadilahnya kalau sampean jenengan order di kita madu ruqyah Gio, dapat pahalanya sodakoh jariyah masjid. Masya Allah, luar biasa kan? Dapat proyek akhiratnya. Sudah dapat madu, dapat pahalanya. Niatkan, innamal a'malu binniat.
Niatkan untuk sedekah jariah yang nggak akan pernah putus sampai di alam kubur dan alam akhirat. Oh, coba tanyain Mas. Mas Habibie. Udah enak kan? Udah enak kan? Ini kamu lihat ke kanan nih. Ini beliau ini siapa nih? Kamu lihat coba ke kanan. Yang dulu sering kamu sakiti. Hah? Beliau yang nolongin Mas Habibie. Kamu ingat nggak? Saya masih lemas. Suara dengar nggak? Iya. Nanti perlahan-perlahan ya, perlahan akan sadar. Ini semua ini yang menyembuhi kamu ini, yang nolong kamu di sini Gus Idris. Ya, kemarin Begitu sana cintanya beliau dengan kamu, walaupun kamu sering menyakiti beliau, bahkan kamu memiliki niat membunuh beliau. itulah sosok Gus Idris yang punya apa ya, kerendahan hati menolong sesama. Jangan harus bisa Gimana pun caranya, kamu terus minta maaf sama Gus Idris sini. Mas, maaf itu nggak bisa dipaksakan. Iya Gus. Kalau dia merasa dalam dirinya tidak salah kepada siapapun, ya jangan minta maaf. Maaf itu kalau dirinya merasa salah dari hatinya. Buat apa minta maaf kalau nggak dari hati? Ya nggak. Biarkan saja mengalir seperti air. Tapi kalau gini nih Gus, udah pada seperti ini masa nggak ingat salah gitu loh Gus. Dan ditolong juga. Ya itu haknya dia, Mas. Yang penting kewajiban kita kan nolong. Seperti Rasulullah ketika mau dibunuh oleh Suroko, tinggal tancapkan pedang saja, Rasulullah nggak mau, malah ditolong. Ya paling nggak sedikit-sedikit kita meniru akhlaknya Nabi. Nanti aja dia biar pulih dulu, sadar dulu. Untuk tahap selanjutnya kita kasih madu dulu ya nanti, biar dia mandi dulu. Ingat kejadian terakhir kamu, tanyakan kejadian terakhirnya. Siapa yang melukai kamu seperti ini coba? Hah? Kamu ingat kan? masih ingat. Teman-teman kamu dulu itu. Saya tahu. Si Musa biadab. Musa yang Saya tidak mengira si Musa tega melakukan hal sekecil ini. nanti kamu sabar aja terus nanti nolongin ngobatin. Mau kemana? Bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Ustadz Idris? Kamu kok menolong saya? Pertanyaanmu, kenapa engkau bertanya seperti itu? Saya kembalikan. Lihat orang yang di sampingmu, mata iblis dulu namanya. Dulu dia bernama mata iblis, ingin sekali menghabisi saya dan membunuh saya seperti dirimu. Pertanyaan saya kepada kamu sekarang, kenapa saya menolong mata iblis? Ya, mungkin sementara selama ini saya salah menilai apapun itu tentang kamu Ustadz Idris. Mas, bukankah Islam mengajarkan rahmatan lil alamin, mengajarkan toleransi, mengajarkan
kita berbuat baik kepada orang yang zalim dan jahat kepada kita. Itulah sejatinya Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nggak harus dengan perang. Islam itu damai, Mas. Tapi Ustaz Idris, yang saya pelajari selama ini adalah ajaran yang harus diterima dan yang selayaknya diterima oleh orang-orang yang tersesat itu, Ustaz Idris. Bukan ajaran yang kamu sampaikan tadi, Ustaz Idris. Kalau dia tidak mau menerima dan sepaham dengan kami, itu adalah musuh kami dan tergolong orang-orang kafir. Masya Allah. Tapi sekarang saya mengakui bahwa ajaran yang kamu sebarkan itu ajaran yang semestinya, ajaran yang harus disebarkan kepada banyak orang dengan yang kamu sebut rahmatan lil alamin. Betul. Di sini saya, Ustaz Idris, Astaga, hati-hati. saya memohon maaf yang sebesar-besarnya Ustaz Idris, karena dengan kelakuan saya kemarin yang hampir bahkan mau menghilangkan nyawa kamu, Ustaz Idris. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tanpa kamu minta maaf, dalam hati saya, guru-guru saya mengajarkan untuk memaafkan. Bukankah Allah mencintai orang yang bertaubat? Innallaha yuhibbut tawwabin. Aku sudah maafkan sebelum kamu minta maaf. Mulai hari ini, Ustaz Idris, saya akan belajar dan terus belajar apapun itu yang bersumber dari kamu, Ustaz Idris. Saya tahu bahwa ajaran kamu, bahwa apa yang kamu sampaikan selama ini, itulah hal yang benar, bukan dari kamu yang hanya menonjolkan kekerasan dan pemaksaan. Insyaallah. Alhamdulillah kalau kamu sadar. Itulah sejatinya Islam. Itu yang diajarkan oleh para ulama salafun sholihin. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Islam adalah rahmatan lil alamin. Ya, satu lagi Ustaz Idris. Mulai detik ini, mulai hari ini, saya di pihak kamu, Ustaz Idris. Siapapun dan gimana pun yang mengganggu urusan dakwah dan siar kamu, Ustaz Idris, akan berurusan dengan saya. Saya yang akan maju paling depan, bahkan nyawa saya. Saya berhutang nyawa. Saya berhutang budi pada kamu, Ustaz Idris. Inilah dakwah, Mas Re. Tidak harus dengan kekerasan. Andai kata dulu Bang Radit Karangkobar mengikuti instruksi saya, tidak akan berlarut-larut sampai sekarang. Tapi ini sudah skenario Allah. Endingnya akan seperti ini. Mata iblis dan juga ketua mereka sekarang, Habibie, sekarang hatinya tersentuh dengan pakai hati. Nggak harus dengan peperangan. Kalau kita pakai peperangan, darah yang akan mengalir. Sudah berapa nyawa yang jadi korban? Ki Jangkung salah satunya, dan banyak yang nggak terhitung. Darah mengalir. Itulah efek dari kekerasan. Maka dari itu saya selalu mengajarkan tuh damai, luhuran, kedamaian, ketenangan, saudaraku. Tidak harus dengan kekerasan. Baiklah, Kenapa ketua? Kok tahu aja sih?
Ketua, jangan kayak gini ketua. Ayo kita balik ketua. Ketua. Kamu ngapain? Kamu ngapain kesini Musa? Mikir. Kok boleh masuk dia? Ketua. Mengapain kesini? Ya Allah. Ketua. Maafkan saya ketua. Mas Roy Maafkan saya ketua. Bukan maksud saya seperti itu ketua. Bisa kemana? Ketua. Astagfirullahaladzim. Ayo ketua. Kembali ketua. Ayo ketua. Kembali ketua. Maafkan saya. Kacau kamu. Sabar dulu. Kamu masih belum Maafkan siap. saya ketua. Ayo ketua. Saya mengira. Ayo suruh masuk dulu. Ajak masuk ke dalam dulu. Maafkan saya ketua. Mengorbankan saya. Dulu Mas Arif. Kamu mungkin sudah Gua masuk. Coba masuk. Musa ini. Bah masuk sini, bah masuk dong. Insya Allah. Maafkan saya ketua. Apa yang Musa? Ketua. Ayo kita masuk ketua. Ketua. Ayo kamu. Ayo ketua. Masuk. Ketua. Kamu mau ngapain Musa? Kamu mau ngapain Sa? Kamu jangan bikin onar di sini. Tak bantai kamu nanti. Biarkan dia kembali bersama saya. Ya silakan kalau mau ajak dia kembali kepada kamu. Silakan. Ketua. Ketua. Maafkan saya ketua. Ayo kita kembali ketua. Ketua. Kemarin diketawain loh kamu. Maafkan saya ketua. Mas Bukan Habibie. maksud saya seperti itu ketua. Kita kembali lagi. Musa selalu tahu sih. Kamu masih pantas. Apa kamu masih pantas bilang seperti itu? Setelah apa yang kamu lakukan pada saya? Sabar Mas Habibie. Saya rela apa? Kamu masih Ketua lemah. apakan saya? Untuk menebus semua kesalahan-kesalahan saya ketua. Omong kosong kamu. Kamu berani-beraninya kamu mengorbankan saya. Sekarang kamu kembali pada saya. Jangan harap saya akan percaya pada kamu. Karena saya masih setia kepada ketua. Sekali kamu mengkhianati saya tidak akan pernah percaya lagi. Ketua ini sudah hipnotis sama semuanya yang ada di sini ketua. Astagfirullah, jangan menuduh seperti itu Musa. Tanyakan mereka apakah saya menghipnotis dia. Sadar ketua. Mana ketua yang selama ini saya kenal? Mungkin ini sudah caranya. Untung Ustadz Idris masih menyelamatkan saya. Kalau tidak, saya belum tahu. Semua itu Saya apakah bisa hidup sampai sekarang? semua itu omong kosong ketua. Ketua ini sudah dipengaruhi oleh mereka semua ini ketua. Lihat mata iblis ketua. Mata iblis sudah dipengaruhi oleh mereka ketua. Namanya bukan mata iblis, namanya dia sekarang adalah Fahim Abdullah. Faham Musa? Saya gak mau tahu. Aku Tetap kecewa mata iblis dia. sama kamu. Di saat musuh-musuh saya sekarang bertaubat. Kamu yang dulunya murid saya, sopir saya malah sekarang menentang agama kita. Astagfirullah. Karena jenengan, jika jenengan mengikuti apa kata saya, semua nggak akan seperti ini, Gus. Aku apakah harus mengikuti cara kamu? Yang merugikan diri saya. Berpaling dengan ajaran saya, akidah saya yang diajarkan oleh guru-guru saya. Nggak mungkin kan Musa? Saudara, kamu jangan banyak omong. Kamu pergi dari sini. Saya sudah gak butuh orang-orang pengkhianat Saya nggak akan pergi. seperti ketua. kamu. Sebelum saya bersama ketua, saya nggak akan pergi ketua. Jangan ngimpi kamu sekarang. Kamu jangan Musa, harap dua kamu memang ini. saya akan ikut. Kurang ngajar kalian semua. Apa kurang ajar kamu? Kalian Musa bermuka apakan dua kamu? kamu. Gak apakan, ini hidayah Allah turun sama beliau. Sadar ketua, sadar. Kamu yang Sudah dipengaruhi pergi ketua. dari sini. Kamu sudah dipengaruhi oleh iblis-iblis ini ketua. Tolong usir dia. Siapa? Bukakan pintunya. Siapa? Ayo ketua, kembali ketua. Dor-gedor siapa itu? Astagfirullahaladzim. Kobar Gus. Lihat ketua. Karangkobar datang ke sini menjemput ketua. Aku sangat Ayo, kecewa. ketua. Orang-orang yang dulu di pihakku sekarang memusuhiku. Dan orang-orang yang memusuhiku sekarang di pihakku. Benar-benar hebat itu. Apa skenarionya Allah? Satu persatu diambil.
Benar-benar hebat. Itu gara-gara kamu, iblis. Gara-gara kamu. Kamu kesini mau apa? Mau bertobat atau mau bikin ulah Karangkobar? Saya ingin menjemput iblis sama ketua. Dijemput mau kemana? Mau diajak jalan-jalan? Silakan tanya sama yang bersangkutan. Kalau mereka mau, silakan. Kamu kan punya sihir, silakan sembuhkan. Kalau saya pakai sihir, ini pakai hati Karangkobar, nggak ada sihir. Yang ada kamu yang pakai sihir, pakai gendam. Tidak mungkin seorang ketua yang sangat kuat, yang selalu membujuk orang satu persatu sehingga kita sebuah. Astagfirullah. Kamu sekarang sudah seperti ini, sudah menyatu dengan setan. Saya sudah berjanji. Masya Allah. Saya sudah berjanji. Kalau Karangkobar. iblis sama Ummi Allahu Akbar. tidak memberikan ruang kepada Karangkobar, Karangkobar akan mewujudkan. Astagfirullah. Apa yang Karangkobar? Apa yang kau mau sebenarnya? Benar. Kobar. Sebaiknya kita bawa paksa saja mereka berdua. Kalau kalian bawa paksa akan berhadapan dengan saya. Kamu harus tahu, Kobar. Kalau tidak ada perbuatan si pengkhianat ini mengorbankan saya untuk tersakiti, mungkin saya tidak Saya akan melakukan semua itu karena ada sebabnya, Ketua. Ah, banyak alasan kamu, Musa. Kamu sebabnya. Bermuka dua kamu. Kamu mau selamat sendiri ya? Sudah gini aja Musa dan Karangkobar, silahkan kalian ajak sendiri Fahim Abdullah atau Mata Iblis dan Habibi, ketua kalian. Silahkan, kami nggak ada paksaan. Tapi kalau kalian memaksa akan berhadapan dengan kami. Menyebabkan berpaling kepada kamu. Karena saya sudah dihina, dicaci, bahkan saya dibuang ke jurang. Dan Apakah itu perbuatan kamu sama Idris, selalu menghina Idris? Sedangkan kamu sekali dihina, kamu seperti ini. saya sudah dicampakkan dan beliau Gus Idris yang menolong saya. Mereka ini percuma diomongin karena Kobar. Mereka ini udah kena sihirnya. Tidak ada yang sihir. Tidak ada yang nyihir di sini. Saya Yang mengerti ada hakikat kamu saya. yang tukang sihir itu. Karena beliau Sebaiknya rendah kita bawa hati. paksa saja mereka. Tunggu, Musa. Ayo kita bawa paksa mereka, ayo. Astagfirullah, ini ketua kalian, Musa. Lihat, Tunggu, Musa. kamu berhadapan dengan kami, hati-hati. Kalau kamu main kekerasan di sini ya, aku paling nggak suka dengan Mata kekerasan. Iblis. Saya Fahim Abdullah, bukan Mata Iblis. Saya tidak tahu siapa nama kamu. Diganti dengan siapa saya tidak peduli. Yang saya kenal, yang saya tahu, yang saya mengundang kamu adalah saya. Yang mengundang kamu ke sini adalah Karangkobar. Dan Tapi- saya ingin bertanya sama kamu. Setelah Karangkobar seperti ini, mulai hitam sehitam-hitamnya, kamu menjerumuskan Karangkobar kalau begitu caranya. Tidak, saya menuruti hati kalian. Kenapa tidak dari awal kamu bertobat? Saya masih di Allah Akbar. Karangkobar, kamu pakai kekerasan di sini Karangkobar. Tidak. Karangkobar, Ya, kamu kondisikan di tempat siapa? Di tempat Gus. Saya Jangan tahu. bawa rusuh di sini. Saya sudah tahu. Kita bawa paksa saja mereka berdua. Kalau kamu memaksa mau bawa ini, hadapi saya dulu. Saya rela mati demi Gusnya. Saya ingin bertanya sama ketua. Silakan. Karena dialah Karangkobar seperti ini. Sedangkan Karangkobar sudah seperti ini. Sudah menampakkan wujudnya. Kenapa kamu berpaling? Apakah itu yang namanya orang satria? Tanyakan pada pengkhianat itu. Saya melakukan itu. Misalkan saya tidak dikorbankan, saya tidak akan seperti ini. Ingat, siapa yang lari dan membiarkan saya sekarat? Apaan bukan kalian semua? ha? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Setelah Karangkobar berubah seperti ini, kamu sudah lari ke pangkuan iblis. Saya tidak lari dari pangkuan siapapun. Saya hanya menjelaskan berpikir itu, Ketua. di sini tidak ada yang satu dengan saya. Saya bisa menjelaskan itu, Ketua. Kenapa kamu tidak berpikir dari awal? Kenapa membujuk kami, membujuk Karangkobar, membujuk Musa semuanya? Ya karena pikiran saya belum berubah. Sekarang saya sudah berubah. Ternyata orang-orang yang saya anggap membela saya dan saya anggap bisa membantu saya, tapi apa? Seperti ini kan? Hah? astagfirullah. Ini Dia sudah kena kamu sihirnya juga harus mereka hati-hati semua. sama si lihat muka pengkhianat ini. Awas, kita tidak memain kekerasan di sini.
Tapi kalau kamu menyentuh sampai ataupun berdarah, kita akan membuat perhitungan. Nggak usah takut. Nggak usah takut. Fahim Abdullah, Iya. pegang ini batu Sa'ban untuk mengusir mereka. Jangan dipegang itu. Kalau Pegang kamu- Mas Reh, batu Sa'ban. Lepaskan. Ini ada Kamu harus cincin kembali kepada kami. mata hitam, kamu pakai. Tapi Saya sudah Ustadz Idris, dalam saya nggak pantas. bimbingan Nggak apa-apa, pakai Ustadz saja. Idris. Tetap ikut Mereka akan bisa menyentuh kalian. sampai kapanpun saya ikut tuntunan beliau. Karena saya sudah menyesal mengikuti kalian semua. Mereka sudah kena ilmu gedamnya. Dah, sekarang kalian mau paksa silakan. Kalian akan menghadapi mereka berdua. Makanya, Kalau kamu bisa memegang dia, silakan bawa pulang. apakah benar kamu dah bulat tekad kamu untuk membela Idris? Saya siap mati demi Gus Idris karena beliau telah menolong saya. Kamu sudah siap melawan narkoba. Siap, tidak ada satupun orang yang saya takuti kecuali Allah. Allahu Akbar. Aku lepaskan batu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah. Musa. Ya, licik Musa. Tenang. Licik. Apa sebenarnya batu itu? Jelaskan kepada kami. Ini adalah batu Sa'ban. Hanya Gusnya yang tahu. Ini cuma sarana. Dan saya dipinjamkan ke saya untuk menghadapi kalian. Kamu tuh hanya sebagai boneka, Tidak. Bapak Iblis, ha? Kalau Tidak. ngomong Kamu dijaga. hanya buat boneka Hei, sama kalau dia ngomong dijaga juga. kamu Musa. Sudah balik lagi ke sini. Bermuka dua emang kamu nih. Kamu menjebak Karangkobar kalau begini caranya. Tidak ada jebakan, tidak ada. Saya hanya menuruti kata hati saya. Saya mau ikut Gusnya karena Lihat, beliau Kobar. menuntun Yang di- saya ke jalan yang benar. Dulu memang saya Sekarang yang sesat. ada di tempatnya Gus Idris siapa? Ada dia pengkhianat, dia pengkhianat, dia pengkhianat. Semuanya. Hah? Kenapa? Bapak Laun, kamu akan terjerumus juga. Tidak. Ya, saya bisa pastikan. Karangkobar dulu Panglima sudah dipercaya oleh Idris. Sudah banyak memakan garam dari Idris. Tapi karena bujukan ketua, saya seperti ini. Setelah saya hitam, seperti ini sudah berubah seperti ini. Kamu malah mundur. Apa dasar kamu itu? Tekad saya sudah bulat. Mau ikut Gus Idris dan saya mau dibimbing oleh beliau ke jalan yang lebih baik. Mana dendammu yang selama ini? Katanya keluargamu, nenek moyangmu yang sudah dibantai habis. Kenapa kamu masih... Mana? Saya- Mata iblis yang selama ini ingin membalas dendam, ha? Kalian kan sudah mencampakkan. Mana? Ha? Berkat Gusnya saya masih bisa berdiri. Awas, jangan memakai kekerasan. Dia memegang batu sahabat. Hati-hati ya. Habib, saya harap Habib, ketua, Udah, lebih baik kalian pulang saya masih saja. menganggap kamu ketua. Masih menganggap kamu ketua. Awas. Tapi saya sekarang sudah tidak butuh itu. Ya, kamu istirahat aja dulu. Setelah Karangkobar seperti ini, kamu berpaling. Apakah itu tindakan kesatria? Apakah tindakan kesatria meninggalkan pimpinannya sekarat? Hah? Itu risiko. Resiko apa? Mana yang katanya kesetia kawanan? Ha? Tidak ada. Saya dari Bibi. dulu mikirkan kalian semua, tapi pada saat itu kalian meninggalkan saya begitu saya sehingga saya sekarat. Kobar, apakah kamu sudah lupa? Kurang berat apakah ujian dari Karangkobar? Pembelaan kepada Gus Idris. Kamu belum seberapa. Kamu belum seberapa. Lihat jejaknya Karangkobar. Tapi apa yang sudah saya berikan pada kamu, apakah belum cukup? Hah? Kalau begini caranya, saya tidak butuh uang. Saya tidak butuh uang. Tapi kenyataannya uangku termasuk kamu sudah berapa, Kobar? Itu masih Hah? ada di Musa. Saya masih belum diberi. Jadi, ya kamu harus tahu pengkhianat siapa. Saya tidak memikirkan uang. Hah? Sekarang pengkhianatan kamu kepada saya. Sedangkan saya sudah hitam seperti ini. Kamu melarikan diri. Saya Itu tidak yang melarikan. membuat saya kesal. Eh. Saya ingin membalas dendam kepada kamu. Kepada kalian. Kalau kamu mau dendam kepada mereka, saya yang akan maju. Lebih baik kamu pulang. Aku tahu. Lebih baik kamu Aku pulang. bukan lawan kamu. Karena kamu sudah bertapa dan mempunyai senjata-senjata. Kenapa kamu nggak membawa leluhur kamu ke sini?
Tetapi Kamu saya sadar gak akan mampu. membawakan leluhur-leluhur saya untuk melawan kamu, Idris. Saya tidak terima penghinaan ini. Karena kamu sudah mengambil satu persatu dari sahabat-sahabat saya. Saya nggak pernah mengambil, Karang Kobar. Mereka datang sendiri atas izin Allah. Dan mereka dapat hidayah dan rahmat dari Allah, Karang Kobar. Asal kamu ketahui, mereka dari hati, panggilan hati. Aku kasih waktu untuk kamu pergi dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza batastum kafarin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kamu sendiri, ulah kamu sendiri itu, Karang Kobar. Sudah. Lebih baik kamu pergi. Tidak. Lebih baik kamu pergi. Ayo. Ayo. Lebih baik kamu pergi. Saya sudah muak. Tidak terima melihat penghinaan ini. Saya tidak terima. Tunggu pembalasan saya. Sudah. Tunggu pembalasan saya, Iblis. Saya tidak terima dengan semua itu. Ya, saya tunggu. Saya akan panggil leluhur-leluhur saya. Ya. Kamu sama kita tutup aja ya. Tutup Ya, ya. tutup aja. Mas Habibi. Ya. Gimana Mas Habibi? Sabar. 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 Itu tadi. Ketika kita merasakan nikmat iman tadi, pasti ada di ujian. Ya. Tapi yakinlah, jika jenengan kuat dengan ujian ini, pasti jenengan akan lebih dekat lagi dengan Allah Ta'ala. Karena Allah tuh memberikan ujian itu tidak mungkin melebihi batas kemampuan. Intinya Islam itu rahmatan lil alamin. Iya. Istighfar dan sabar. Untuk saat ini yang saya bisa katakan maaf 1000, bahkan maaf sebesar-besarnya karena ulah saya, karena kelakuan saya yang dulu-dulu telah menyakiti kalian semua. Oke. Di sini saya baru terbuka mata dan pikiran saya bahwa apa yang saya paksakan dan apa yang saya sebarkan kepada orang-orang itu hal yang salah. Karena itu hanya menimbulkan kekerasan dan juga menimbulkan kegaduhan. Saya ingin bertemu sama Ustadz Idris. Ya, sebentar saya panggil. Tolong. Saya panggil dulu. Tapi apa yang dikatakan dulu-dulu yang saya anggap itu hal yang konyol dan benda-benda yang dipakai oleh Ustadz Idris itu saya anggap dia itu penyihir. Tapi kali ini saya membuktikan bahwa benda-benda itu benar. Kalau benda-benda itu memang hanya benda biasa. Tapi dengan lantaran itu semua hal-hal buruk, hal-hal yang kurang baik itu bisa disingkirkan dan dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ini cuma sarana, hakikatnya pada Allah tetap ya. Cuma sarana, jangan lupa. Tolong bisa dipanggilkan Ustadz Idris. Sebelumnya juga di sini saran saya kepada Mas Habibi, karena yakin masih sangat banyak netizen yang emosi dengan jenengan, yang marah karena tingkah laku jenengan yang luar biasa kemarin. Alangkah lebih baiknya jenengan juga memohon maaf kepada para tim Kiu, pecinta-pecinta Kiu. Iya. Mungkin di kesempatan yang mulia ini, di kesempatan yang baik ini, yang dulu saya pernah merendahkan para sahabat-sahabatnya Ustadz Idris, yang pernah menyepelekan sahabat-sahabat
atau netizennya Ustadz Idris. Di sini saya yang baru terbuka mata dan pikiran saya. Saya mengucapkan permohonan ribuan maaf, beribu-ribu maaf yang telah menzolimi Ustadz Idris, yang telah menzolimi semua sahabat-sahabat Ustadz Idris, dan juga kalian semua. Saya mengucapkan mohon maaf, maaf sekali lagi. Hanya itu yang bisa saya ucapkan atas kekeliruan-kekeliruan yang pernah saya lakukan. Saya panjenengan di sini yakin benar-benar ingin membantu perjuangan Gus Idris dalam berdakwah mensyiarkan agama Allah. Apa tekad kamu sudah bulat mau membantu Gus Idris? Jadi untuk para sahabat-sahabat ya, di sini alhamdulillah Mas Habibi sudah kembali ke jalannya Allah. Amin. Dan beliau berkata ingin membantu, bahkan siap rela nyawa untuk Gus Idris. Jadi apa lagi Mas Habibi? Mungkin netizen, mungkin sahabat Ustadz Idris tidak semudah itu percaya bahwa saya sekarang di pihak Ustadz Idris. Insya Allah Gus Idris tuh orangnya tuh Ya, Masya Allah rendah hati. mungkin dengan detik ini, hari ini, waktu ini, saya akan buktikan. Dan saya akan maju paling depan Masya Allah, Masya untuk Allah. membela Ustadz Idris. Dan saya yang akan menyelesaikan apapun itu yang bersinggungan dan berhubungan dengan keselamatan Ustadz Idris. Kita harus berjuang bersama-sama. Amin amin. Mas Jadi Habibie, Ya. bukti bakti pada Gus Idris tunjukkan dong kalau apa siap Ya. untuk membantu apalagi pembangunan masjid. sekarang ini kan Gus Idris lagi niatnya itu kalau bisa di Ramadan ini selesai 100% 100%. pembangunan masjid. Nah, jadi di sini gimana cara bakti membuktikan Ya, pembuktian jenengan? Saya tidak mau, saya orangnya Mas Ri, saya tidak mau banyak berkata-kata, tapi akan saya buktikan dengan tindakan saya. Tapi maaf sekali, untuk donatur-donatur saya yang dari luar negeri, mungkin mereka akan marah, mungkin mereka akan kecewa dengan tindakan apa yang saya ambil. Tapi itu sudah resiko saya, sudah tekad saya untuk berada di pihak Ustadz Idris. Iya. Dan saya tidak akan membawa sepeser pun, dan tidak akan membawa berapapun dana dan juga sumber-sumber itu dari luar. Saya akan belajar dari nol. Oke. Saya Amin, akan amin. berjalan Insya Allah. dari nol. Jangan pakai uang haram kalau bisa ya. Iya. Jangan sampai memakai uang haram yang sudah sampean dapatkan. Iya, amin. Kalau bisa Dan buang aja, ikhlaskan. netizen dan sahabat-sahabat Idris mungkin akan menjadi saksi dan akan menjadi saksi bahwa saya akan berangkat dari nol, bisa tahu bagaimana usaha-usaha saya selanjutnya. Iya, amin. Yang penting tetap semangat, tetap mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Baik, itu sahabat-sahabat sekalian. Jadi ini ada Sya'ban. ini ya, Batu Sya'ban. Jadi di kesempatan bulan suci Ramadan ini, yuk sama-sama kita berjuang agar bisa berdirinya Masjid Thoriqul Jannah. Karena Masya Allah saya sudah melihat langsung proses pembangunan dari Masjid Thoriqul Jannah yang sangat luar biasa mewahnya. Jadi ini adalah menjadi jalan amal jariah ketika kalian sedekah. Gus Idris memberikan ini sahabat. Ini hadiah. Jadi akadnya itu sahabat untuk membantu pembangunan Masjid Thoriqul Jannah. Dan ini hadiahnya yang diberikan Gus Idris. Untuk masalah kelebihannya, jadi semua ini hanyalah perantara. Jadi akadnya itu untuk sodako, itu amal jariah. Apalagi ketika kita melakukan ibadah, melakukan kebaikan di bulan Ramadan, maka akan Allah lipat gandakan. Karena tidurnya orang berpuasa saja itu Allah hitung ibadah. Apalagi ketika kita jelas-jelas melakukan ibadah, apalagi ini sodakoh ini amal jariah. Jadi ketika kita sudah meninggal,
amal jariah inilah yang akan menolong kita dan mengalir terus. Jadi nomornya admin. Nomornya 0813333227776. Untuk yang luar negeri kosongnya tinggal diganti plus 62. Itu adalah nomor kode di Indonesia. Jadi plus 62813333227776. Iya. Dan untuk stoknya, ini hanya sarana. Hanya sarana sahabatnya, jangan sampai salah paham. Ini stoknya tinggal 2 yang jenengan bawa. Ini cuma 2. Langsung chat admin aja. Oh segera sahabat, jangan sampai keduluan yang lain. Yuk kita berlomba-lomba. Mumpung masih ada. Mumpung masih ada, berlomba-lomba untuk membantu dalam proses pembangunan masjid. Siapa Yuk sahabat. cepat dia dapat ya. Siapa cepat dia dapat. Untuk pembangunan masjid dengan yang lain ya. Ya cantik loh Mas, coba lihat Mas, boleh Mas. Coba lihat. Ini Masya Allah nih. Bismillah. Ini cantik loh ini. Ini batu Syakban, ini bisa buat liontin. Kalau ini apa namanya? Itu cincin batu macan. Ya kemarin hasil dari Umi. Ini barangnya tinggal 4. Bendanya tinggal 4. Langsung saja chat admin. Intinya secepatnya sahabat. Kalau bisa sekarang nih hubungi admin. Harus langsung ke admin ya. Jadi daripada nanti diambil yang lain. Benar-benar. Ayo berlomba-lomba untuk menyiarkan pembangunan masjid Thoriqul Jannah. Cantik loh, cantik sumpah. Ini lagi coba. Pokoknya makin keren itu. Iya. Gagah, tampan dan berani kalau menggunakan itu. Wah, cantik. Yang ini batu Syakban, sahabat. Yang satunya tadi yang cincin Mas. Ini cincinnya. Yang ini cincin apa itu namanya Mas? Ini cincin mata macan ya. Cincin mata macan. Ayo berlomba-lomba cepat nyiarkan maharnya untuk pembangunan masjid Thoriqul Jannah. Iya. Baik, ya gimana? udah baik kalau gitu kita sahabat-sahabat nih kami akhiri dulu, doakan mudah-mudahan kami semua sehat selalu, terutama sekarang tambah Gus Idris, satu saudara mudah-mudahan lagi sehat selalu. Ya kan? Mudah-mudahan tetap istiqomah ya. Amin. Bagusnya mudah-mudahan diberikan kesehatan. Sahabat nih kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta, Thoriqul Jannah kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalulah baik ulama, tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Biomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta, Thoriqul Jannah kebanggaan kita, panggil kami